Oke teman-teman, di soal nomor 10 ini ada gambar segitiga KLM. Kemudian kita diminta untuk mencari ataupun menjawab pertanyaan berapakah nilai P-nya. Nah, putuskan apakah pernyataan pertama dan kedua berikut ini cukup untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan tersebut. Berarti kita harus cek satu persatu ya. Pernyataan pertama itu mengatakan bahwa KL itu sama dengan LM. Nah, sehingga ini bisa menjadi segitiga sama kaki ya. Nah, dimana kalau segitiga sama kaki, maka sudut yang ini pun, sudut Q-nya pun akan sama dengan sudut R. Nah, pertanyaannya apakah cukup nih untuk menjawab pertanyaan nilai P-nya itu berapa? Kalau kita lihat di sini, sudut Q dengan sudut R itu kan nilainya pasti sama ya, karena di pernyataan pertama itu KL sama dengan LM, tetapi samanya itu di angka berapa kita nggak tahu. Bisa jadi samanya di 30 derajat 30 derajat, bisa juga di 25 derajat 25 derajat. Nah, ini kan akan mempengaruhi nilai P juga ya. Berarti itu akan ada banyak kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan nilai P. Jadi nggak pasti nih ya, berarti pernyataan pertama ini dia tidak cukup gitu teman-teman. Nah, tidak cukup ya. Kemudian kita cek sekarang ke pernyataan kedua, di mana pernyataan kedua mengatakan bahwa nilai Q itu besarnya adalah 40 gitu ya, atau Q-nya ini 40 derajat nih. Nah, kalau nilai Q saja yang kita ketahui tanpa mengetahui nilai R derajatnya atau sudut R-nya, maka kita tidak akan bisa menemukan besarnya si P ini. Jelas ya? Jadi masih ada dua sudut yang harus kita ketahui. Jadi kita nggak mungkin bisa mendapatkan nilai P. Berarti kesimpulannya, kalau misalkan pernyataan dua saja, dia pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Jelas ya? Nah, sekarang kita gabung nih. Pernyataan pertama ditambah dengan pernyataan kedua, di mana pernyataan pertama mengatakan KL sama dengan LM gitu ya. Kemudian pernyataan keduanya nilai Q-nya itu 40. Oke, berarti kalau di sini 40 dengan bantuan pernyataan pertama, maka bisa kita dapatkan nilai R-nya pun dia 40. Karena dia termasuk ke segitiga sama kaki ya. Nah, ini akan sama nih nilainya nih. Berarti kalau di sini 40 derajat, di sini 40 derajat, maka kita bisa simpulkan besarnya sudut P ini adalah berapa? 40 derajat tambah 40 derajat kan baru 80 ya. Total sudut segitiga itu kan 180. Berarti P derajatnya ini adalah 100 derajat. Sehingga kesimpulannya adalah ketika pernyataan pertama dan kedua digabung, maka dia bisa menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah yang C.